Hai Sobat Teknisi, kembali lagi dengan saya Rizky QC 994 pada program TNT. I do it my way, I do it my way. Let's go, I'm coming for the gold. All eyes on me, let's go. Let's go, welcome to the show. All eyes on me, let's go. Let's go. Let's go. All eyes on me, let's go. Ini dia, TNT dari 994. Pada kesempatan kali ini seperti biasa untuk melanjutkan episode kita sebelumnya, Sobat Teknisi, kita akan membahas dan mereview juga dan memberikan sedikit saran mengenai produk yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, barang apa saja yang bakalan kita bahas pada kesempatan kali ini, langsung saja. Nah, ini dia solder station T36 dari Sugon. Oke Sobat Teknisi, tanpa menunggu waktu lama-lama, langsung saja kita bersama-sama unboxing dan mereview serta melihat apa saja yang kita dapat ketika pembelian sebuah solder station T36 dari Sugon. Sobat Teknisi, langsung saja kita unboxing ya. Solder station T36 dari Sugon. Seperti biasa ada buku manual untuk T36, handle atau gagang, ada juga kabel power, dudukan gagang, mata solder, serta kabel ground, dan juga ada kunci L untuk menguatkan gagang dari dudukan gagang. Selanjutnya ada carpet service, atau untuk menyolder ini ada carpet service, juga dua tip cleaner. Udah banyak banget isinya. Apalagi kita lihat bersama-sama. Nah, dan yang terakhir ini dia solder station Sugon T36. Oke, Sobat Teknisi, seperti biasa langsung saja kita rakit dan kita lihat beberapa fitur, apa fitur aja yang ada di T36. Oke, ini untuk packagingnya dan untuk tampilannya. Solder station T36 hampir sama, dan memang ciri khas dari solder station dari Sugon itu memang bentukannya seperti ini, melengkung, warna abu-abu. Oke, selanjutnya kita pasang. Yang pertama itu adalah dudukan untuk handle atau gagang. Oke sobat, di sini sudah ada untuk kuncian, ini sudah ada ya, jadi cuma dipastikan kencang apa tidak. Nah, di sini juga udah dikasih mata solder 115. Ini ada kunci L. Ini tinggal dibuka ya sobat, buka. Karena untuk solder dengan menggunakan gagang C115 itu dia gagang itu dia tidak ditaruh di bawah ya sobat, jadi dia digantung seperti bullpen. Jadi nanti sistemnya standby, digantung. Oke, ini sudah digantung seperti ini. Oke, untuk solder station T36 ini, jadi dia cuma menggunakan satu gagang yang bertipe C115. Jadi untuk sobat Teknisi, sebagai informasi, solder T36 ini adalah generasi awalnya untuk mata solder C115 dari Sugon. Kalau untuk yang
C210 nya itu dia sama dengan T26 yang T26 ya. Jadi dia menggunakan C210 aja, sedangkan C36 ini dia menggunakan mata solder C115. Jadi untuk generasinya dia sama dengan T26. Oke, selanjutnya dia karena cuma menggunakan satu handle aja, jadi tidak banyak menggunakan beberapa barang perlengkapan. Cukup simple untuk perakitannya dan tinggal pasang kabel power. Dan semuanya tinggal dimasuk-masuk aja. Nah, oke. Ini untuk mata soldernya, karena ini mata solder baru, kita menggunakan mata solder dari kita. Dan dia wajib menggunakan 115, tidak bisa menggunakan yang lain. Oke, seperti biasa. Nah, untuk di sini garis batas setiap solder 115 itu hampir sama, apapun mereknya. Ini ada garis batas, dan ini lebih kelihatan ya. Nah, di sini nanti sobat NEC, nah kasih pas di sana. Ketika sudah pas, maka solder sudah bisa digunakan. Selanjutnya di sini ada karpet servis untuk sobat NEC gunakan, yang diberikan dari Sugon untuk pembelian paket solder T36. Oke, jadi dia karpetnya cukup tebal dan juga sudah dilengkapi dengan kawat, serta ini ada pasir. Nah, inilah dia solder station T36 dari Sugon. Oke sobat, setelah selesai merakit solder station T36 dari Sugon, kita langsung saja lihat beberapa dan apa saja fitur yang ada di solder T36. Oke, sobat NEC, langsung saja kita cek dalam keadaan menyala. Itu dia menggunakan seperti biasa, ada 3 channel. Ada channel 1, 2, dan 3. Itu gunanya untuk membagi settingan yang sobat NEC gunakan untuk menggarap beberapa garapan yang mungkin berbeda-beda. Jadi untuk channel 1 seperti biasa kita ganti di 325, langsung kita pindah dan kita kunci di 325. Dan ini sudah berubah. Dan selanjutnya di sini ada untuk pengganti dari Celsius ke Fahrenheit ke Celsius. Itu cukup tekan tombol set. Nah, itu sudah bisa berubah-berubah. Dan selanjutnya itu untuk fitur lock. Jadi sobat NEC cukup tekan tombol set ini yang lama, maka solder station sobat NEC ini bisa ditinggalkan tanpa takut bisa dirubah-rubah oleh teman mungkin atau anak yang bisa mengganggu dan merusak settingan yang sudah sobat NEC setting di solder station T36 sobat. Dan selanjutnya untuk membuka fitur lock tadi, kita tekan lagi tombol set lama-lama. Nah, sekarang soldernya sudah bisa digunakan kembali. Jadi sobat NEC, untuk dalam keadaan menyala, itulah beberapa fitur yang bisa dilakukan solder station T36. Dan selanjutnya dalam keadaan solder station mati, jadi sobat NEC bisa menggunakan beberapa fitur juga. Itu yang pertama itu pada channel 1, sobat NEC tekan tombol channel 1 lalu nyalakan, maka suara buzzer atau beep yang ada di station ini bakalan mati. Dan untuk menyalakannya seperti tadi lagi, matikan stationnya, pencet channel 1,
maka suara buzzer atau beep sudah ada kembali. Oke, untuk selanjutnya, nah yang terakhir ini ada yang namanya fitur kalibrasi. Dengan solder yang lain mungkin yang T36 ini sedikit berbeda ya sobat Nisi. Jadi dia dalam keadaan solder station mati. Yang pertama sobat Nisi, pastikan solder station ini dalam keadaan tidak tergantung atau dalam keadaan slip. Jadi sobat usahakan dia berada tidak di sensornya, bisa di sini, bisa digantung seperti itu juga. Maka yang sobat isi lakukan yang pertama sekali adalah matikan soldernya, lalu tekan tombol set, tahan tombol set, lalu nyalakan. Jadi sobat isi tinggal taruh di pangkal gagangnya ini, di dudukan kabel, lalu posisikan dia aman, tidak bakal jatuh lagi. Nah, sekarang dalam keadaan mati ini sobat Nisi tekan tombol set itu lama-lama, lalu nyalakan solder. Maka di sini akan tertulis kalibrasi dan sobat Nisi tinggal melakukan pengkalibrasian pada unit T36. Oke, setelah sobat Nisi mendapatkan settingan kalibrasi yang menurut sobat Nisi pas, lalu tekan tombol set, solder sudah bisa digunakan, atau bahkan mungkin sobat Nisi bisa taruh dulu. Oke, untuk pengkalibrasiannya mungkin itu beberapa trik ya. Jadi untuk T36 itu dia tidak bisa dalam keadaan standby seperti ini. Oke sobat Nisi, mungkin itulah beberapa fitur dan cara perakitan juga mengenai solder station T36. Dan selanjutnya seperti biasa kita akan memberikan juga sedikit tips, juga beberapa saran dalam perawatan, serta hal apa saja yang perlu diperhatikan agar solder station T36 sobat Nisi bisa awet dan tahan lama. Yang pertama itu pastikan sobat Nisi, yang pertama itu sensor yang ada di gagang dan juga di dudukannya itu selalu dalam keadaan bersih, sehingga sensornya tidak terganggu ya kinerjanya. Jadi ketika ada sedikit saja atau bahkan mungkin sudah kotor banget di bagian yang berhubungan dengan sensor ini, maka si stationnya ini tidak bakalan bisa ngebaca gagang dari solder ini. Jadi yang terjadi, solder sobat Nisi tidak bakalan slip atau bahkan standby atau bahkan slip. Nah, yang bisa mengakibatkan itu mata soldernya gosong dan putus ya sobat Nisi. Dan selanjutnya selalu perhatikan kebersihan mata solder. Dia di sini juga udah memberikan tips cleaner. Di sini ada 4 tips cleaner yang diberikan dari solder station T36. Dan selanjutnya di sini juga ada dudukan untuk kabel. Jadi sobat Nisi ketika penggarapan diusahakan menggunakan dudukan ini untuk melindungi kabel agar tidak kena di mata soldernya. Karena jika terkena sedikit aja ketembus ke dalam, maka beberapa kabel yang kecil-kecil di dalam kabel gagang ini bakal putus dan tidak bisa digunakan lagi. Jadi untuk selanjutnya selalu perhatikan kebersihan station agar beberapa kotoran, bahkan mungkin ada debu juga, tidak merusak performa dari solder station sobat Nisi. Yang perlu diperhatikan itu yang pertama adalah sirkulasi udara yang ada di belakang sini, karena dia langsung berhubungan dengan si mesin yang ada di dalam station dari solder, baik T36 atau mungkin solder-solder yang ada dari sugon yang sobat ini miliki yang lainnya. Jadi selalu perhatikan kebersihan dari unit agar
unit yang Sobat Teknisi miliki selalu bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Oke Sobat Teknisi, sekian dulu video kita mengenai solder station T36. Itulah sedikit review dan juga melihat beberapa fitur-fitur yang ada di solder T36. Mungkin apabila ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga sedikit tadi kelupaan, jika Sobat Teknisi terjadi ada sensor SE juga, maka Sobat Teknisi hanya perlu mata soldernya. Ketika mata soldernya tidak tidak berfungsi, maka Sobat Teknisi cukup ganti mata solder aja. Dan selanjutnya jangan lupa selalu like, comment, dan subscribe video kita agar kita lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten selanjutnya. Dan jangan lupa untuk selalu follow akun Instagram, TikTok, dan fanpage kita di Facebook agar Sobat Teknisi tidak ketinggalan info-info apa saja yang ada di 994. Saya Rizky QC 994 pamit undur diri. Ciao.